Dalam rangka merumuskan rencana kegiatan Rapat Kerja Daerah DPC Forbi Banyuwangi, menggelar rapat kerja daerah yang bertempat di Aula Raffi Vision di Desa Wonosobo, Kecamatan Sroni pada Sabtu siang. Ada keluhan, ada apa-apa yang harus disampaikan. Di sini banyak divisi-divisi. Silakan jenengan mengisi apa yang ada di unek-unek, apa yang harus dikeluarkan. Mumpung di sini kita melaksanakan rakerda. Untuk itu tentunya kami juga banyak kekurangan karena dalam rakerda tersebut dihadiri oleh Agus Tarmidi Ketua DPC Forbi Banyuwangi, Hisnadi Ketua Peradi Banyuwangi, Haji Abdurrahman Ketua PCNU Banyuwangi, Haji Arifin, Jose Rudi, Sutrisno Sekjen Forbi, serta beberapa korwil se-Banyuwangi. Dewan Pimpinan Cabang Forbi Banyuwangi dipimpin oleh Agus Tarmidi Ketua Forum Rakyat Berdaulat Indonesia menjelaskan. Satu tahun ke depan, pendeknya. Oleh karena itu saya harapkan nanti kepada seluruh teman-teman yang hadir lewat divisi-divisi itu, tentu saya inginkan ada program-program yang jelas, yang terukur dan bisa terrealisasi. Prinsipnya tidak muluk-muluk, tidak terlalu banyak, sedikit tapi bisa kita realisasikan. Terkadang banyak setiap organisasi itu programnya banyak, tetapi tinggal sekedar program saja, tapi untuk dilaksanakan ini kadang-kadang susah. Itu karena saya porsi ini sedikit program tapi kaya akan kegiatannya. Jadi biar ada balance atau keseimbangan dari niat dan harapan pihak-pihak pemerintah, kita sendiri, masyarakat dan swasta. Selanjutnya perlu saya tegaskan di sini, mengapa terlalu banyak atau sangat banyak ini divisi-divisi. Kita ini punya musuh. Forbi ini melihat, mendengar dan berbuat. Kalau Forbi melihat dan mendengar, tentu telinga-telinga, mata-mata kita masih banyak di masyarakat, yaitu berbentuk atau berwujud pengurus-pengurus. Kalau sebuah organisasi ingin mengakses informasi, berita apapun yang di masyarakat, tapi tidak punya jaringan di bawah, itu nonsens, impossible, susah. Sehingga munculnya paradigma baru, sehingga ada sudut ini itu yang menimbulkan keresahan. Forbi beda. Forbi ingin membangun struktur mulai dari tingkat pusat, daerah, kecamatan, desa, sampai dusun. Mengapa? Karena disitulah sebenarnya persoalan rakyat muncul. Sehingga kalau ada Forbi dengan jaringan sampai di bawah, tentu akan menjadi sesuatu yang positif. Forbi akan menampung aspirasi, Forbi akan menampung masukan dari masyarakat, dan akan kita perjuangkan dan kita koordinasikan dengan para pihak termasuk pemerintah, swasta dan yang lain. Oleh karena itu, hari ini sudah saya buat surat pemberitahuan kepada Kapolres, kepada Dandim dan Lanal Kejaksaan di tingkat kecamatan, seluruh polsek dan Ramil juga kita surati, kita beritahu, termasuk kepada desa-desa kita beritahu. Untuk itu, kualitas, peran dan fungsi Forbi sebagai partnership pemerintah dapat ditingkatkan. Agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal tanpa mengurangi bobot, sikap kritis bagi terciptanya komunikasi dua arah antara Forbi dengan pemerintah daerah. Haji Abdurrahman Ketua PCNU Banyuwangi menerangkan. Saya yakin jenengan tahu, PCNU ada program yang namanya Soboteso. Di Soboteso itu banyak keluhan dari masyarakat. Nah, inilah bagaimana masalah tanah, masalah ini, tapi masyarakat tidak tahu arahnya harus kemana. Nah, ini perlu Forbi datang, apalagi ini ada divisi-divisi. Divisi pertanahan tadi disebutkan oleh Pak Ketua, bagaimana Forbi mendampingi desa-desa yang mengambil PTSL. PTSL itu muncul permasalahannya ketika sudah keluar sertifikat, tapi belum muncul permasalahannya sebelum sertifikat keluar. Ada oknum, ada keinginan
yang sengaja merugikan masyarakat, yang memperlakukan tidak sesuai dengan aturan. Nah, saya kepala desa menyampaikan ini karena jenengan akan bermanfaat di masyarakat luas. Karena kepala desa terpilih itu sebagai pengabdi kepada masyarakat, bukan merugikan masyarakat. Kepala desa sekarang, kalau saya berbicara atas nama keluarga, rebutan menjadi kepala desa karena uang yang masuk ke desa itu banyak. Itu salah. Kalau niatnya itu salah. Kalau melihatnya dari dana pemerintah yang turun ke desa, itu salah. Karena dana DD yang sekian M tidak ada sedikit pun untuk kepala desa. Semua untuk masyarakat, baik untuk bangunan dan untuk lain-lain. Kepala desa gajinya insya Allah tidak ada yang dari dana DD, Pak Target. Adanya dari ADD. Nah, kepala desa dilantik. Kepala desa punya SK, kepala desa harus bertanggung jawab atas keluar masuknya dana ke desa. Nah, inilah bapak-bapak, ini saya bingung berbicara tentang desa dan berbicara tentang PJNU. Nah, di NU sendiri, bapak-bapak yang saya hormati, tujuan NU adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Ada lembaga yang namanya yaitu Nansis. Sementara itu Yusril sebagai Ketua Peradi Banyuwangi dalam sambutannya menyampaikan, advokat kalau memang ada orang yang tidak mampu, apabila minta bantuan tidak boleh menolak, harus dijalankan. Itu salah satu syarat undang-undang. Ya, tapi yang mampu tetap praktekkan kuasa bayar. Jadi begitu. Kemudian saya berharap dari rekan-rekan sekalian, karena porti yang ada di desa itu nanti bersinggungan dengan masyarakat. Apa yang Anda lakukan, apa yang penjaringan melakukan, itu adalah suatu perbuatan hukum, walaupun sifatnya non-litigasi. Jadi bahwa kalau sudah masuk wilayah hukum, maka langsung komunikasi. Ya, jadi saya terbuka Bapak sekalian. Pak Agus Karim itu siapa ada persoalan yang konsultasi dengan saya dan gratis. Kemudian Bapak sekalian, Peradi itu bahwa di situ ada tim yang satu dulu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan hukum itu kita memang terbuka. Sedangkan di polsek aja itu ditunjuk kalau orang tidak mampu kirim surat ke Peradi, minta salah satu pendampingan. Nanti saya menunjuk anggota saya akan mendampingi di polsek. Karena bagaimanapun juga Pak, di dalam pasal 56 KUHP. Jadi orang yang tidak mampu, ya, itu penyidik harus menunjuk seorang lawyer untuk mendampingi. Kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh penyidik, maka penyidikan tidak sah. Nah, itu merugikan. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, jadi jabatan saya ini banyak Pak, yang di perhatian. Kalau seandainya bapak-bapak sekalian berkaitan dengan masalah sekolah pendidikan, saya ketua forum komite Kabupaten Banyuwangi SMA di SMK. Jadi mohon maaf bapak sekalian, banyak rekan-rekan sebelah sana bahwa komite ini adalah melanggar aturan pungli. Pak, namanya pungli itu kalau di dasar hukum itu pungli. Tapi kalau ada aturan yang jelas mengatur itu bukan pungli. Ya itu ya, jadi nanti kalau Porpi itu berbenturan dengan itu, tolong telepon saya. Ya. Saya fasilitasi Pak. Insya Allah yang nahan dicatat kan tidak. Begini Bapak sekalian. Oke Pak. Di Permendikbud 75 2016 tugas fungsi daripada komite ya pasal 3 antara lain memberi nasihat kepada kepala sekolah, kemudian menggali dana Pak. Menggali dana. Boleh. Sekolah kepingin maju, ya sudah kalau begitu dana bos tidak ada Pak. Satu contoh di SMA Serono itu ada anak yang hafid Quran 30 juz. Kemudian kita bina terus, kita adakan lomba Jawa Timur itu tingkat 1 Jawa Timur nomor 1 gratis Pak, tidak bayar. Balap sepeda tingkat nasional, kemudian lain-lain, semua itu dibiayai oleh komite sekolah.
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Mungkin untuk lebih semangatnya kita yel dulu. Bobby, jaya! Bobby, amanah! Bobby, berkah! Terima kasih. Saya divisi sosial Agus Edo dan rekan-rekan, perwakilan dari Siragung yaitu Zainal Abidin, perwakilan dari Kalipurong yaitu Dio, perwakilan dari Braga Abdul Bokul, perwakilan dari Titin yaitu Nur Yasin, perwakilan dari Longsor yaitu Taufik. Ini koordinator sosial, tetap divisinya ada di DPC. Untuk kegiatan yaitu melakukan kegiatan donor darah. Nah, donor darah ini penting. Pak Ketua, setiap ada kegiatan Bobby, monggo semua anggota Bobby juga ikut donor darah untuk mengisi. Ya. Yang kedua yaitu santunan yatim piatu dan kaum duafa. Yang ketiga rantang kasih. Rantang kasih ini sudah dilakukan oleh daerah, cuma kita mengevaluasi aja karena di lapangan rantang kasih ini menunya beda. Perlu kita nanti Bobby ikut mengevaluasi supaya menunya lebih enak. Ya, itu dilakukan di lapangan beda. Yang keempat yaitu kegiatan berkah. Kegiatan berkah ini macam-macam. Mungkin ada namanya nasi bungkus setiap malam Jumat manis atau bagaimana, nanti kami akan koordinasi dengan Pak Ketua Bobby. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan bantuan bencana alam. Mungkin yang sudah saat ini dilakukan ya, seperti Pak Ketua kemarin sudah rumah. Ya, alhamdulillah sudah dilakukan oleh Bobby di rumah. Yaitu yang kedua yaitu layanan publik. Layanan publik diantaranya dari akte kelahiran, KTP dan KK, semuanya sudah diatur oleh daerah yaitu gratis. Cuma masyarakat itu kadang ada yang nggak paham, satu kesalahan huruf ya, atau di aktenya itu salah. Kita perlu pendampingan untuk menjelaskan gitu ya. Jadi tidak semuanya pelayanan di daerah itu gratis, semua enggak gitu ya. Jadi ada yang bersengketa di pengadilan. Ya karena apa? Karena sudah masuk dokumen di akte kelahiran, ketika merubah itu harus ada pengesahan di pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ini perlu pemberitahuan. Yang ketujuh yaitu pendampingan. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.